Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesannya Anda sudah membuat toko online di Yuk Bisnis dengan gratis dan pilihan tema yang fantastis, juga tentu dengan fitur-fitur yang seksi abis. Gimana nih? Mudah-mudahan bisa membantu Anda ya, bermanfaat mudah-mudahan. Di video kali ini Anda akan belajar bersama saya, tentu Fahmi Hakim, bukan bukan yang lain. Bukan Vidi Aldiono, bukan, karena saya nggak seganteng dia. Oke, langsung aja. Di video kali ini saya akan men-share kepada Anda tentang bagaimana cara sederhana membuat toko online Anda bisa berada di halaman pertama Google. Tentu ini bisa Anda lakukan di toko online Yuk Bisnis. Dan cara yang akan saya share ini cara yang benar-benar mudah, sederhana, praktis, dan cara-cara yang benar-benar bisa Anda lakukan sekalipun Anda masih awal gitu ya, Anda baru memulai, Anda belum paham, Anda belum mengerti gitu ya, Anda masih apa sih SEO gitu, Anda nggak ngerti makhluk apa sih SEO itu. Sekalipun Anda belum mengerti, insya Allah dengan cara ini sangat mudah dan Anda bisa memahaminya, insya Allah. Langsung kita mulai aja ya, supaya Anda nggak semakin bingung dengan kata-kata saya yang jelimet. Untuk memulainya, Anda silakan login ke toko online di yukbisnis.com, silakan login. Nanti setelah itu Anda bisa masuk ke halaman bisnisku. Kemudian sebelum kita lanjut, Anda harus memahami dulu tugas SEO. SEO itu apa sih? Nah, SEO itu adalah salah satu tools, salah satu cara untuk mengoptimasi halaman toko online Anda bisa berada di halaman pertama Google. Sederhananya seperti ini. Ketika ada seseorang yang mencari sesuatu, zaman sekarang ini, apalagi orang-orang yang melek online itu akan mencari sesuatu melalui Google, akan mengetikkan sesuatu melalui Google. Betul kan? Termasuk Anda, termasuk saya juga. Ketika kita butuh hijab, misalnya ketik hijab murah, informasinya mengetikkan di Google. Udah terbiasa orang dengan Google sekarang. Bener kan? Misalnya kita langsung ambil contoh aja. Misalnya ada seseorang yang ingin mencari hijab, hijab murah misalnya ya. Dan kebetulan Anda menjual hijab murah. Ketika ada orang yang ingin beli hijab murah dan dia belum tahu informasi yang banyak tentang hijab murah, maka dia akan langsung ke Google. Apalagi orang-orang yang melek online gitu ya, yang udah punya gadget, orang yang udah paham tentang online. Dia akan lari ke Google, lalu dia akan mengetikkan hijab murah. Nah, ketika dia mengetikkan hijab murah lalu di search, itu akan muncul toko-toko online atau website-website yang sudah terindeks oleh Google. Nah, seperti ini. Di halaman pertama ini adalah alamat-alamat website yang menyediakan hijab murah. Bayangkan bagaimana ketika ada orang yang mencari kata kunci hijab murah dan Anda menjual hijab yang murah dan ternyata toko online Anda berada di halaman pertama. Ini bisa mendatangkan omset dan bisa mendatangkan calon pembeli yang banyak, ya enggak? Nah, ini yang kita manfaatkan. Ini adalah tugas SEO secara sederhana. Bagaimana ketika orang mencari sesuatu di Google, itu akan muncul toko online Anda. Seperti contohnya saya, hanya menggunakan Yuk Bisnis, dan alhamdulillahnya menggunakan Yuk Bisnis bisa membuat toko online kita berada di halaman pertama. Alhamdulillah, toko online yang saya buat di Yuk Bisnis sudah berada di halaman pertama. Saya menggunakan keyword kacamata keren. Harapannya ketika ada seseorang yang ingin beli kacamata keren atau menuliskan kacamata keren di Google, misalnya klik kacamata keren, search, nah akan muncul toko online atau website-website yang sudah diindeks oleh Google ya. Dan alhamdulillahnya toko online yang saya buat di Yuk Bisnis sudah berada di halaman pertama Google. Bayangkan ketika ada orang yang mencari kacamata keren di Google, ada banyak kemungkinan orang untuk mengklik toko online saya. Meskipun saya bukan di pertama ya, ada di keberapa nih, tapi setidaknya di halaman pertama Google, dan ini perlu perjuangan. Kalau Anda bisa sampai di bisa di pertama begini, masih banyak perjuangan, harus disundul gitu ya. Ini kita pakai cara yang sederhana aja. Bagaimana caranya bisa berada di halaman pertama Google seperti ini. Nah, saya akan share kepada Anda caranya, cara mudah. Oke, langsung praktek ya. Jadi setidaknya cara kerjanya seperti itu ya.
untuk apa Anda harus sudah tahu. Oh, ternyata SEO itu cara untuk itu loh. Ternyata gitu ya. Untuk memanfaatkannya, Anda harus tahu dulu SEO itu ada yang namanya meta title dan meta description ya. Sudah saya jelaskan juga di ebook. Meta title itu seperti ini. Nah, ini meta title. Nah, ini judul maksudnya ya, judul yang terindeks oleh Google. Lalu meta description. Nah, ini seperti ini. Nah, oke. Kalau ini URL-nya. Yang bisa membuat ini berada di halaman pertama meta title-nya mengandung kata kunci kacamata keren. Kedua, meta description-nya juga mengandung kata kunci kacamata keren. Dan di URL-nya juga mengandung kacamata keren. Oke. So, bagaimana caranya Anda bisa membuat meta title seperti ini dan bisa membuat meta description? Meta title ini usahakan menggunakan kata kunci dan meta description juga menggunakan kata kunci. Juga menggunakan kata-kata yang bisa menarik orang mengklik toko online kita. Misalnya gini, kacamata keren, kacamata unik tersedia di www.optihebat.com, mau order melalui blablabla. Nah, ini terlihatnya lebih gitu ya. Jadi lebih jelas gitu informasinya. Langsung praktek aja. Untuk bisa seperti itu Anda bisa memanfaatkan halaman di bisnisku. Lalu Anda masuk ke pengaturan. Nah, masuk ke pengaturan. Pada saat menuliskan nama bisnis ya, Anda tuliskan nama bisnis sesuai kata kunci yang sudah Anda siapkan. Kata kuncinya sudah Anda siapkan. Misal kita cari kata kunci dulu deh ya. AdWords keyword planner. Kita cari kata kunci. Sebenarnya saya bukan ahli SEO, saya juga bukan orang yang terlalu jago, enggak. Saya cuma sederhana aja. Kita cari dulu ini ya, keywordnya. Lumayan agak loading nih. Kita tunggu ya. Nah, untuk mengetahui kata kunci, Anda bisa memilih ini nih, search for new keywords using a phrase, website, or category. Saya nggak jago bahasa Inggris deh pokoknya itu aja lah ya. Cari kata kunci. Nah, find new keywords. Anda gunakan ini. Tulis kata kuncinya, misalnya hijab misalnya ya. Anda jualan hijab, Anda masukkan kata hijab. Lalu Anda get ideas. Ini yang nggak usah di otak-atik, kalau belum mengerti biarin aja dulu. Get ideas. Nah, ini akan muncul kata kunci yang disarankan oleh keyword planner. Masuk ke keyword ideas. Nah, ini adalah kata kunci atau kata-kata yang paling banyak dicari oleh orang di Google. Dan kebetulan hijab ini banyak banget nih, ada 368.000 orang rata-rata per bulan ya. Kita bisa lihat juga nih, bulan Juli tahun 2014 lalu 368. Nah, sekarang Juni 2015 450.000. Wow, lumayan banyak ya. Nah, hijab ini berarti pencarinya banyak juga nih. Dan kebetulan competitionnya low. Nah, saran yang saya kasih tahu sama Anda, cari yang ininya besar dan ininya low. Kenapa? Low itu artinya kompetisi atau orang yang menggunakan kata kunci hijab ini masih sedikit gitu, masih low, nggak terlalu high. Nah, kalau high ini berdarah-darah gitu, banyak yang menggunakan kata kunci hijab shop. Nah, ini hijab bagus, bisa Anda gunakan. Mungkin juga Anda bisa menggunakan cari kata-kata lain yang sesuai dengan apa yang Anda jual. Misalnya Anda menjual hijab yang gaya, Anda bisa menggunakan kata hijab fashion. Kebetulan tinggi juga pencariannya, 49.500 per bulan, sempat mencapai 74.000. Dan kompetisinya low. Ini bagus, bisa Anda ambil. Lebih lengkapnya, lebih detailnya Anda sih sebenarnya bisa download dulu dan Anda bisa Anda bisa menganalisa dulu. Tapi kita coba dengan cara yang sederhana aja ya, cara cepat gitu. Saya menyontohkan aja, hanya mengambil contoh. Untuk belajar keyword Anda bisa belajar dengan ahli-ahli SEO seperti tukang SEO atau orang-orang yang lebih jago lagi. Misalnya Anda ambil hijab fashion. Nah, Anda masuk ke pengaturan Yuk Bisnis. Berarti saat Anda menuliskan nama bisnis, Anda masukkan hijab fashion.
agar menarik, kata kunci Anda dituliskan juga kata-kata yang menarik orang gitu. Misalnya kayak saya nih, jual kacamata, kacamata keren, kacamata keren murah. Kalau Anda misalnya hijab fashion murah, misalnya begitu ya. Hijab fashion murah. Lalu setelah nama toko Anda misalnya hijab hijab hijabku, misalnya toko Anda namanya hijabku. Hijab fashion murah, hijabku. Nah, gitu misalnya ya. Ini contoh aja. Lalu di bio-nya juga Anda upayakan Anda kata kunci yang Anda masukkan. Saya masukkan kacamata, tapi ini nggak terlalu berpengaruh, jarang juga terindeks oleh Google. Ini hanya masuk ke halaman toko online Anda di sini. Nah, ini hanya masuk ke sini. Yang paling penting itu nama bisnis. Dan lalu selanjutnya Anda bisa memasukkan meta title. Meta title-nya ini samakan dengan kata kunci yang sudah Anda buat tadi. Misalnya hijab fashion murah gitu ya. Masukkan ke sini. Nah, ini meta title-nya. Kemudian meta description-nya juga Anda tulis. Kata awalnya misalnya hijab fashion murah. Kalau saya jual kacamata keren dengan harga murah, tersedia di bla gitu ya. Kalau Anda bisa masukkan juga kata kunci di awal, hijab fashion murah tersedia di hijabku misalnya gitu ya. PIN BBM bla 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 misalnya gitu ya. Nah, Anda harus, yang perlu Anda ingat, Anda harus memasukkan kata kunci di dua kolom ya. Pertama nama bisnis, kedua di meta title. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri, kalau hanya menuliskan di nama bisnis itu kadang-kadang Google tidak menemukan. Kalau hanya menuliskan di meta title juga kadang-kadang juga nggak menemukan. Jadi kalau Google ini melalui Yuk Bisnis, kadang-kadang yang terindeks nama bisnisnya, kadang-kadang yang terindeks meta title-nya gitu loh. Saya pernah coba berkali-kali. Misalnya saya hanya menuliskan meta title-nya dan nama bisnisnya saya nggak sesuai dengan keyword. Akhirnya ternyata nggak muncul di Google dan nggak masuk ke nggak ke indeks sama Google. Lalu saya coba nama bisnisnya aja, meta title-nya nggak diisi, sama juga gitu. Kadang-kadang jadi saya memasukkan dua-duanya, menjaga-jaga supaya mana aja yang terindeks, yang penting bisa ada di halaman pertama Google gitu ya. Jadi harus diingat sama Anda, kata kuncinya masuk di nama bisnis dan di meta title, karena kadang-kadang Google-nya ini bisa mengindeks meta title-nya atau bisa mengindeks nama bisnisnya. So, kedua-duanya perlu Anda isi. Lalu meta description juga perlu ini masuk banget, sering masuk gitu ya. Habis itu Anda klik simpan. Karena saya tadi hanya mencoba, saya jadi batal aja. Setelah Anda beres, simpan, klik simpan. Oke, setelah itu Anda juga bisa menggunakan kata kunci pada saat upload foto produk. Ini juga penting. Mengupload foto produk, misalnya tambah foto produknya atau sudah foto produknya sudah ada deh ya. Kita contohkan saja. Ini lagi ada kesalahan di Yuk Bisnis kayaknya nih. Harus diatur lagi alamatnya. Oke, ntar lah. Misalnya Anda tambah produk, kita pakai yang sudah ada aja. Seperti saya ini misalnya ya. Kita ambil contohnya. Alhamdulillah sudah 757 klik melalui SEO. Nah, ketika Anda upload foto produk, usahakan nama produknya mengandung kata kunci. Saya kata kuncinya frame kacamata ya. Dan dalam deskripsi Anda juga bisa memasukkan kata kunci di awal dan di akhir. Di awal seperti ini, frame kacamata. Ya. Di akhirnya saya nggak masukin, cuma 2 kali. Nah, frame kacamata di sini juga frame kacamata di sini. Kebanyakan paling banyak 2 sih yang saya sarankan. Kalau banyak banget kata-katanya baru boleh 3. Saya hanya masukkan 2 kata kunci di sini di awal, lalu kemudian di tengah. Yang akhir juga ternyata jarang banget terindeks. Oke, setelah itu Anda juga bisa menuliskan kata kunci di meta title, frame kacamata Tom Ford gitu ya. Nah, ini meta title nih, dimasukkan juga. Dengan begini Anda akan muncul di halaman pertama, di halaman Google. Ini akan terindeks meta title atau
nama produk. Jadi dua-duanya penting ya. Anda penting menuliskan kata kunci di meta title juga di nama produk. Oke. Sebenarnya kalau di upload produk ini sudah saya jelaskan, akan saya jelaskan di bagian foto produk. Nanti Anda akan lebih banyak lagi belajar. Intinya seperti itu ya. Hanya menggunakan kata kunci di fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Yuk Business ya. Jadi tadi di pengaturan Anda gunakan kata kunci dalam pilihan nama bisnis, dalam kolom nama bisnis, juga di meta title, juga Anda menuliskan kata kunci di meta description ya. Kemudian Anda juga menuliskan kata kunci di foto produk Anda. Sebenarnya akan lebih lengkap saya jelaskan tentang foto produk di materi selanjutnya. Oke, segitu aja yang akan saya share kali ini. Sangat sederhana kan? Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa membantu Anda bisa berada di halaman pertama Google. Supaya berada di halaman pertama Google harus sering diupdate, Anda sering upload, Anda edit lagi foto produknya, Anda upload lagi, Anda ganti lagi, misalnya gitu ya. Oke. Untuk mentes apakah meta title-nya sudah berhasil atau belum, Anda bisa mengunjungi toko online Anda dan Anda tinggal lihat aja di sininya. Nah, kalau muncul seperti ini berarti ini meta title sudah berhasil. Jual kacamata keren, murah, optik hebat, Yuk Business. Nah, ini berarti meta title-nya sudah berjalan dengan sempurna gitu ya. Kalau belum, ini berarti belum. Kalau nggak muncul kayak gini, nggak ada kata kunci, berarti meta title-nya belum berhasil ya. Oke, terima kasih. Semoga manfaat video tutorial kali ini, dan mudah-mudahan bisa membuat Anda praktek lebih banyak sehingga berada di halaman pertama Google. Terima kasih. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.